Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Nganjuk menggelar kegiatan sosialisasi perhutanan sosial bersama Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia terkait izin pemanfaatan hutan atau perhutanan sosial IPA-HPS dan pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan atau Kulin KK di Balai Desa Jaan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Jaan Adi Arianto tersebut turut dihadiri oleh Forpimcam Camat Gondang, Kapolsek Gondang, Administrator KPH Jombang Rumhayati, Suwaji selaku Pokja PPS, Babinsa, Babin Kamtipmas, pendamping Kabupaten Nganjuk serta pendamping Provinsi Jawa Timur. Rumhayati selaku Administrator KPH Jombang menyebutkan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara jelas dan benar kepada masyarakat. Diharapkan ketika program tersebut dijalankan bisa sesuai dengan tujuan dan perhutanan sosial. Apabila di tengah proses pelaksanaan program tersebut terjadi kesalahpahaman atau konflik, maka personil dari KPH yang sudah melakukan pembekalan akan diturunkan langsung ke masyarakat. Lebih lanjut, menurut Rumhayati, pihaknya juga mendukung penuh terkait program pemerintah mengenai perhutanan sosial yang bertujuan untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Di sela-sela acara juga terdapat sesi tanya jawab yang melibatkan 3 penanya, yakni Jamadi Bayan Desa Jaan, Widodo warga Desa Jaan, Agus pengurus KTH Banjarwangi Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong yang menanyakan terkait tumpang tindihnya program perhutani, adanya pungutan dari beberapa pihak dan kejelasan skema program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Suwarji Pokja PPS menjawab pertanyaan dari masyarakat. Suwarji menjelaskan bahwa berjalannya program Kulin KK dan IPHPS harus melihat kondisi lahan di lapangan karena ini adalah program pemerintah. Pemerintah berharap kawasan hutan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar yang sesuai dengan kriteria pertaniannya. Sementara itu, Kepala Desa Jaan Adi Arianto berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, masyarakat Desa Jaan mampu memahami dan melaksanakan program dari pemerintah dengan sebaik mungkin agar bisa bernilai ekonomis namun juga tetap bisa melestarikan kawasan hutan. Memang di dalam P83 tidak hanya menyebutkan kemitraan kehutanan, tetapi SK Menteri yang turun adalah nomor sekian-sekian tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Jadi kita mengacunya ke situ Bapak Ibu. Jadi nanti ini yang tentang Kulin KK nanti akan kami lengkapi sedikit penjelasan Pak Waji tadi terkait dengan perbedaan atau biar jenengan makin milih gampang. Aku milih Kulin apa milih PPS gitu. Gitu ini yang Kulin. Mohon Mbak yang IPHPS. Satu kali lagi. Belerem ya. Nah ini. Yang Kulin tadi yang P83 nggih, P83 2016. Kalau ini yang P39 2017 itu nanti bunyinya pemberian izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Bla 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 gitu nggih. KTN nopo luasnya pinten dan sebagainya. Nanti ini kami share ke teman-teman di Pak Cari atau siapapun monggo nanti bisa ngopi, bisa mempelajari kira-kira kok aku cocok sing di gitu. Nggih. Seperti ini contoh aja Bapak, contoh saja seperti itu jadi mohon izin Pak Haji, memang di dalam P83 tidak ada istilah Kulin KK, tetapi SK Menteri yang turun berbunyi pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi terkait TUPLA, mohon izin Pak Miftah yang melakukan penelitian TUPLA, kami koreksi sedikit, bukan dari Balai BSKL tapi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH di Jogja. Meskipun itu satu kementerian, artinya nanti ada turun tim dari kementerian, ada dari Balai BSKL, ada dari BPKH, wis macam-macam makin jenengan digeruduk istilah jadi. Tapi pun wedi Pak, nanti pasti didampingi oleh teman-teman yang ada di depan sini. Apalagi teman-teman dari kepolisian pasti akan mendampingi. Intinya begitu, cek gak congkrah nggih. Kok perkara alas kita sudah berusaha mageri dengan sudah tidak musim lagi nih Bu ADM, Pak Polsek, kita mageri dengan bedil. Wah wis gak mungkin ini. Mosok mageri nggih bedil apa gawe bamburunya kan tidak mungkin. Ini Bu ADM dan kami dari Dinas Kehutanan mencoba mageri pakai mangkok, Pak. Nek dipageri nggih mangkok
Insya Allah jenengan butuhin apa niku wonten sedaya ten kono. Nggih napa mboten? Nggih. Niku Pak. Terus kemudian kami hanya ingin tahu sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini ingkang dipun kersakaken pripun. Artinya setahu kami nggih, kami bergelut di bidang PHBM LMDH sudah lama sekali. Sejak 2006 saya di LMDH dan berkali-kali saya juga sudah masuk ke LMDH Anjaan ini, terutama Pak Lurah mungkin masih kemutan. Kalau nggak salah tahun 2007 atau 2008 sampai 2010 lah. LMDH Anjaan ini pernah menjadi juara LMDH tingkat nasional. Gini apa gini Pak Lurah? Iya, Pak Cari mungkin masih kemutan ini. Ya. Kalau nggak salah waktu itu ketuanya Pak Suwono, Pak Mudin, nah, itu juara nasional Pak. Terus terang saat itu aku yang gumun, ini juara nasional, dan neo sing ning kabupaten liyo ya gitu. Artinya apa? Bahwa LMDH Anjaan dinilai sudah bisa mengimplementasikan BHBM dengan sebaik-baiknya. Juara nasional loh Pak, se-Indonesia nih. Misalnya di Dunia mungkin juara dunia gitu ya. Tapi kalau nggak, mungkin di belahan dunia lain tidak ada yang melaksanakan konsep ini mungkin nih. Seperti itu Bapak Ibu. Nah niki balik niku wau malih Bapak Ibu. Kira-kira ingkang jenengan kersakaken napa? Artinya kalau panjenengan nyun sewu seperti Bapak-bapak Ibu sekalian ini, kalau kami tidak salah mungkin nggih ada yang pesanggem, wonten nggih? Wonten kang pesanggem mboten? Mboten wonten. Oh. Oh. Nanti ada apa itu? Nggih. Oh, ngaten, nggih. Mboten, ini bagian dari interaksi kami, Pak. Mohon maaf, nggih. Jadi, kalau yang Bapak Ibu kehendaki adalah bisa mengelola kawasan hutan, memang betul tadi disampaikan ada dua skema. Ada dua skema yang disampaikan, apa yang diluncurkan oleh Bapak Presiden ditindaklanjuti oleh Bu Menteri dengan Permenhub nomor 83 dan Permenhub nomor 39. Permenhub 83 2016 dan Permenhub 39 tahun 2017. Masing-masing mempunyai tata cara perizinannya dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang serupa tapi tak sama, Pak. Serupa tapi tak sama. Nanti akan coba kita compare, bandingkan satu ke satu, Pak. Yang saya Mbak yang buat tadi. Ya, mohon izin ngerpek nih Bapak Ibu. Soalnya nek keliru sithik ngomong kok aku terus direkam ini di malah spiral malah. Kalau keliru, nggih. Mohon izin saya ngerpek. Mohon izin Bu Aden Dina. Niki Pak. Ngerpek. Langsung ujian gitu niki. Nah, lari pasti ujian dan niki aku ya tak rotok ngerpek kok. Iya, biar nggak lupa. Niki Bapak Ibu. Ini nanti monggo, jadi bagi yang mau di copy monggo silahkan, bagi yang mau di print juga silahkan. Kalau ruang lingkupnya jelas deh, ruang lingkupnya tadi sudah saya contohkan, yang P83 dengan Kemitraan Kehutanan, Kulin Kakak tadi, gampangannya nyebut. Kemudian kalau yang P39 dengan IPHPS atau izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Dua-duanya boleh di hutan lindung maupun hutan produksi. Konkuatas dengan di hutan produksi boleh, di hutan lindung boleh. Menawi jenengan boten ngertos sing badhe jenengan garap niku hutan produksi napa hutan lindung, monggo tanglet Pak Mantri, Pak Mandor itu semua pasti sudah punya petanya. Mana yang masuk produksi, mana yang masuk lindung. Kemudian yang kedua, perizinannya yang sama-sama dari Kementerian Kehutanan, Pak. Jadi legal formal jelas sama karena semua induknya adalah dari peraturan menteri. Meskipun sekarang sudah ada undang-undang apa Pak ingat Cipta Kerja itu nggih. UU Cipta Kerja itu, tapi sampai sekarang belum ada PP-nya kalau nggak salah. Ini terus Pak Firlandi. Belum ada PP-nya sehingga dari kementerian juga belum bisa tindak-lanjuti. Artinya sampai saat ini kita masih pemanfaatan hutan masih mengacu kepada dua permen itu, P39 maupun P83. Legal formal tetap ya. Kemudian jangka waktu. Kalau di P83 itu tidak diatur.
jangka waktunya sesuai kesepakatan. Tadi sudah diaturkan oleh Mbak DM, nanti kalau di P83 di Kulin KK kita membuat namanya NKK. Jadi semua nanti akan dituangkan dulu di semacam ya kasarnya ngomong perjanjian kerjasama lah gitu nanti dituangkan di situ. Kalau yang IPHPS sudah tersebutkan di peraturannya jangka waktunya adalah 35 tahun. 35 tahun. Tetapi saya agak kembali sedikit ya. Kedua SK yang badhe panjenengan suwun niku mangke itu semuanya sekali lagi bukan hak milik Pak. Hanya hak kelola. Yang selama ini sesuai dengan peraturan pemerintah itu di kawasan hutan negara di Pulau Jawa dikelola oleh Perum Perhutani. Nanti dengan dua skema ini sebagian akan dilimpahkan ke panjenengan, tentunya dengan SK Menteri tadi di poin 2 tadi. Paham Pak Ji? Jadi bukan sertifikat hak milik atau apapun lah, bukan. Dan itu masing-masing akan dievaluasi selama setiap 5 tahun maksimal, dimonitoring setiap 6 bulan, dan kemudian terkait dengan kewajiban panjenengan itu sudah dilaksanakan atau belum. Jadi jangan berpikiran bahwa nanti meskipun sudah ada SK Kulin, nanti sudah tanda tangan perjanjian 2 tahun atau 10 tahun atau berapapun nanti kemudian jenengan terus dimbarne ae alase yo betul saged, nanti akan dicabut seperti itu nggih. Maksud kalau tayang ini aku kesana jenengan boten ngantuk gitu loh. Nek delok TV kan mesti penting ngene ya. Tapi nek delok radio lihat sesuai turu. Nggih napa mboten? Nah niku maksud kula ngaten. Makanya tadi Pak Cari kudu dipasang Pak ben gak ngantuk wong-wong gitu. Niku Pak nggih. Jangka waktu sudah, kemudian syarat lokasi betul tadi disampaikan Pak Waji. Sudah ada yang namanya SK PIAP Pak. PIAPS, jadi peta indikatif areal perhutanan sosial. Jadi kalau nggak salah luasnya 12 jutaan ya, 12 juta berapa gitu, saya 700an gitu, 12 juta 700 piro gitu. Se-Indonesia Raya, ya, sewilayah Jawa, ya, yang bisa dipakai untuk PS. Nek ngiling-ngiling luas aku nggak pati eling, tapi nek duit 12 juta 190 piro ngiling. Nggih. Sami nggih. Oh, sami. Niku Pak nggih. Jadi semuanya sudah ditetapkan. Termasuk yang ada di KPH Jombang ini, mana yang masuk PIAP itu yang bisa dimohonkan. Yang tidak masuk PIAP jangan berharap bisa. Intinya begitu, Pak. Jadi sudah ada SK-nya. Saya punya yang di Jawa Timur, nanti saya bayangkan yang di PIAP-nya, Pak. Kalau makin jenengan tidak tahu apakah aku pengen yang ini misalnya KTA ini, pengen di sini ini masuk PIAP enggak? Lah monggo nanti bisa merapat ke kami atau ke Pak Miftah dan teman-teman, Pak Haji atau ke teman Perhutani, itu sudah punya datanya semua. Yang jelas kami terbuka Pak. Terbuka, dan kami dari pihak pemerintah intinya monggo saja, mau ikut Kulin, mau ikut IPHPS, terserah lah. Yang penting amanatnya adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera, itu intinya. Mau Kulin silahkan, mau IPHPS silahkan. Sepenting tidak seperti dulu lagi nggih. Ya memang alasnya negara, tapi maksudnya negara ini duduk negara bukan. Nggih, nebang niku boten Pak nggih. Ada aturannya niku Pak. Kemudian untuk tuflah Pak, kondisi visi hutan itu kalau di P83 tidak diatur, tetapi tutupan lahannya adalah 10%. Kemudian kalau yang di P39 tutupan lahannya kurang dari 10%, dan tadi disampaikan Pak Waji selama 5 tahun itu tidak apa istilahnya, gak ditanduri ngaten. Jadi kalau Bu Adem itu di Barno Bro. Tapi mungkin Bu Adem karena baru nggih, dengan bapak-bapak yang dulu mungkin tidak ditanami selama 5 tahun dan sebagainya. Tapi itu nanti yang menentukan itu memenuhi syarat atau tidak adalah tim tadi yang terdiri dari Balai PSKL sama BPKH. Nanti akan ada petanya Pak. Jadi didelok, oh itu 5 tahun misalnya Bu ADM ngengkel, oh belum Pak kemarin kita wis gak iso 5 tahun ya.
ya wis monggo, itu wis menteri. Itu nggih. Hanya kira-kira gambaran kasarnya seperti itu. Kemudian untuk sosialnya ini tadi Pak, kalau yang di P83 relatif tidak ada konflik, itu monggo bisa dilakukan dengan Klin KK, ataupun kalau ada konflik skalanya mungkin kecil ya. Kecil dalam arti kalau memang semuanya bisa tergabung dulu di dalam LMDA ya monggo, berarti tidak ada konflik. Tapi kalau adapun konflik tidak sampai ibaratnya jotos-jotosan, gelut-gelutan gitu ya, itu berarti konflik berat ya. Sampai masuk ke kawasan hutan, nanam, nebang tanpa izin dan sebagainya, terus istilahnya burung ono SK-ne babati alas gitu, itu termasuk bagian dari konflik. Oke. Itu bisa dengan IBHPS. Kemudian kalau kelembagaan masyarakatnya, mangke kelompok mitra LMDA, monggo bisa dengan LMDA, dengan nama LMDA. Kalau sekarang di kami ada, karena kami di SK Menterinya kan hanya ada KTH Bu sekarang. Jadi beberapa LMDA berganti nama menjadi KTH LMDA apa gitu. Boleh. Gitu. Jadi KTH itu kelompok tani hutan, baik di hutan rakyat maupun yang lainnya, tetapi kalau LMDA kan memang fokus di dalam kawasan hutan sih. Tapi ada SK yang sudah menyebutkan bahwa sekarang semua namanya adalah KTH, tidak ada LMDA. Sehingga LMDA yang mau berganti nama ke KTH juga tidak apa-apa, namanya ben ketok ono tinggalane LMDA ini disebut KIA. LMDA KTH LMDA mergo kepeksa misalnya. Mboten nggih, kan gak kepeksa niki. Contohnya ngaten menika, Pak. Kemudian tadi disampaikan Pak Wajib juga untuk aspek ekonominya, kalau yang Klin KK pajaknya dibayar oleh perhutani Pak, PBB-nya. Demikian juga, tetapi kalau yang di IBHPS untuk PBB mangke panjenengan yang bayar. Terlepas dari yang lain-lain, misalnya contoh tadi Pak Wajib contohkan di Malang dibayar oleh Pak Bupati, nah monggo, tidak masalah. Yang penting kami dari pemerintah pokoknya bayaran pajaknya, sing bayar sopo wis terserah. Tetapi sesuai dengan, kembali lagi sedikit yang IDPS Pak, SK-nya yang EDF pasal ke-9 bawah Mbak. Yang saya rada dawa titik betul apa nggih? Terus saya Pak Bambang, ibu-ibu semuanya sing rada dawa. Kebacutan Mbak. Poin 9. Apa namanya? Kurang ke bawah, nggih. Alang-alang ya Mbak. Mbak seneng itu cepet ya. Terus ini masih konsideran memutuskan menetapkan terus. Nah ini ke-1 mangke ada ke-9. Ke-1 dan seterusnya. Keliru Pak Kok ya. Nah, mboten nggih. Nah, ke-9. Niki. Pemegang IBHPS wajib. Niki contoh Pak nggih. Contoh tapi pun ditandatangani oleh yang bersangkutan, oleh pihak yang berkompeten. Jadi pun sah niki. Contohnya niki Pak. Kamu kaitannya apa ya? PBB ya. Jadi naik dikit Pak. Foto mencam-mencam dalam poin. Maksud saya ke sana. Terus nah niki Pak. Nah. Di poin 8 membayar PBB. Itu adalah kewajiban panjenengan seandainya nanti memperoleh SK ini. Jadi misalnya ono engkel-engkelan gugatan dan sebagainya, misalnya tahun pertama mungkin Pak Bupati atau Bu ADM dengan kelegaan hatinya mau bayar PBB, yuk gak apa-apa, yang penting bayaran yang negara gitu. Nanti kami yang akan monitor, Udina yang akan monitor, menginstruksikan ke kami dan jajaran. Sudah dibayar belum PBB-nya? Nanti kami nagihnya bukan ke Pak Bupati tapi ke panjenengan. Itu J. Kalau PBB sini pun lunas daya Pak J. Sudah J. Ah, J. Terus yang kedua membayar PNBP. PNBP itu berapa Pak? PNBP itu pendapatan negara bukan pajak. Jadi setiap hasil hutan yang keluar dari kawasan hutan negara, baik itu kayu maupun non kayu, itu harus dipungut
namanya PNBP. Kalau di kehutanan bisa juga diartikan dengan PSDH atau Provisi Sumber Daya Hutan. Niku kula mboten saking kula lho nggih, niku nggih dari pusat niku punah. Jadi sudah diatur besarannya berapa? Ada PP yang mengatur itu. Misalnya jagung itu sak kilone piro gitu wonten. Piro masih iki? Iki gak apa lagi. Jagung berapa? 60. Nah, 60 per kilo ya? 60 per kilo. Bukan per hektar, Pak. Per kilo, Pak. Nek dalam semester gini, Pak. Tapi yang harus jenengan bayarkan ke negara yang namanya PNBP itu Rp60 per kilo. Jadi nek jenengan panennya sak ton itu juga dipungut 60.000. Sithik nggih. Sithik to. Tapi nek dipingne sak Indonesia ya dadi akeh. Lah makanya jenengan mboten bayar termasuk jalan jaan iki kita dadi halus iki terus sapa sing arep bayar nggih. Nanti kembalinya seperti itu, Pak. Jadi harus dibayar. Sing bayar sinten? Nggih, jenengan selaku yang mempunyai izin. Terlepas nanti ada pihak lain yang mau membayar, ya aku tak merem ibaratnya. Sepenting dibayarin sudah Bu sinten yang sewu? Ya, Bu Sakinem panennya 10 ton misalnya. Misalnya tuh Bu, nggih. Berarti jenengan kudune bayarin 600.000. Nggih. Nah, 600.000 dene kok sing bayari Pak Suto ya gak apa-apa. Sing penting tak tampa bayar 600.000. Ngaten Bu nggih. Tapi sing tak tagih sinten yo jenengan. Paham nggih? Seperti itu nggih. Kembali lagi ke PowerPoint, Mbak. Nggih, yang masih nomor 8 nggih. Kemudian untuk kalau di P83 pembuatan tanaman, pemeliharaan, perawatan, penyakit dan sebagainya tanaman hutannya itu Pak nggih. Niku dilakukan dan dibiayai oleh perhutani. Tetapi kalau di IBHPS untuk tanaman, pemeliharaan, produksi dan sebagainya mangke yang pemegang izin. Intinya sebenarnya adalah kalau panjenengan nanti dapat IBHPS itu kewajiban yang dilakukan oleh perhutani selama ini menjadi kewajibannya jenengan. Jadi jenengan yo wajib nanduri alase, wajib jogo, wajib nebang dan sebagainya. Nanti perhutani akan dapat bagi hasil. Dibalik Pak, nek kalau di selama ini lah nek panenan kayu jenengan mungkin dapat sharing dari perhutani nggih. Nanti dibalik nek jenengan panen kayu yo perhutani sing jenengan bagi sharing. Tadi disampaikan kalau tanaman kayunya berapa? 70-30 nggih. Berarti 70 panjenengan, 30 ke perhutani. Seperti itu. Apa perhutani gak rugi? Yo rugi gak rugi wis urusannya negara ngaten biru nggih. Karena memang sudah diatur di permennya seperti itu. Lanjut. Niki Pak, untuk bagi hasilnya, bagi hasil tadi mungkin Pak Wajib menyampaikan, tapi mungkin masih global. Kalau yang di P83 tidak diatur Pak, tidak diatur untuk bagi hasilnya, tetapi bagi hasilnya adalah sesuai kesepakatan. Dan jenengan pakai kesepakatan ini sebus perhutani aku iso aku bayar 20 ya wis gak apa-apa 20 wong jenenge sepakat toh. Yang penting sepakat. Tapi kalau yang IPHPS sudah ada di dalam peraturan menterinya. Seperti ini Pak. Niki Pak. Bagi hasil Pak Nggih. Kalau yang P83 atau kulin kakak, nah mangin kulin kakak ngaten Pak nggih. BPP mangin jenengan malah bingung. Nah, kulin kakak kali BHPS ngaten mawon nggih. Kalau di kulin kakak itu di peraturan menterinya tidak diatur Pak. Bagi profit atau bagi hasilnya gimana? Sesuai kesepakatan. Kesepakatan sinten? Nggih, panjenengan selaku pemegang izin dengan pihak perhutani yang mempunyai yang mendapatkan amanat oleh negara untuk mengelola kawasan hutan. Jadi kalau kulin kakak tadi saya tegaskan lagi, pengelolaan tetap kepada perhutani, tetapi jenengan ikut bermitra. Tapi kalau IPHPS berarti perhutani yo wis cul, berarti begitu, dengan kewajiban yang melekat di masing-masing pihak. Kemudian kalau yang di IPHPS ini Pak, nek jenengan namung tadi nanamnya sengon misalnya Pak Nggih, sengon atau jati, nanti bagi hasilnya seperti ini Pak.
pihak perhutani 30%, panjenengan sebagai selaku pemegang izin 70%. Iya. Niku kalau kayu-kayuan Pak. Tapi kalau yang MPTS niku yang buah-buahan ngeten niku lewat ono duren, ono cengkeh, nah, tapi cocok gak ini ya? Betul cocok. Semongko. Nggih. Semongko ini dulu saya Pak SBY pernah dijemput di stasiun ya. Nah, wah jangan luar biasa pokoknya jangan. 10 kilo. Ingat saya. Berapa? Lagi, jenengan lak wonten tuh piye nika? Nggih, semongko. Monggo. MPTS 2080 Pak nggih. Berarti nek misale contone nek duren niku mangke perhutani 20, jenengan 80. Karek ndelok durene bunder apa kotak iki. Nek kotake berarti ceboblok wis gak lundung, nggih. Guyon Pak. Terus kalau tanaman semusim tadi disampaikan Pak Haji, nek jenengan nandur semongko, nandur pari, napa nandur telo, wis pokoke sing semusim ngaten niku nggih, itu adalah 10 90. Perhutani dapatnya 10, jenengan dapatnya 90. Kemudian kalau damel perikanan, nggih, jenengan mungkin cek pengen ngingu lele, napa gurami, nggih. Napa? Ayam potong. Menggawa niki wonten Pak, baik ikan maupun silvopiteri, nah ayam potong ternak mau Mbak nggih. Niku saringnya adalah 20 80. Kalau yang jasa lingkungan niku wisata tadi yang disampaikan Pak Waji, mungkin di sini ada potensi embung misalnya, apa situs opo gitu, jadikan wisata, seringnya adalah 10 90. Kalau pembagian hasil keuntungan ini Bapak Ibu itu dibagi dari hasil keuntungan atau hasil bersih. Betul tadi sama Waji dikurangi biaya produksi dan sebagainya, itu yang disaring. Tetapi kalau PNBP ini Pak nggih atau PSDA tadi, baik kulin maupun PHPS, sadurunge didum iku negara kudu bayar, sampean kudu bayar sik negara. Jadi misalnya panene pinten opo jagung jenengan? 10 ton. Nah niku terus ini Pak 10 ton iki dikurangi iki oh gak iso. 10 ton yo sampean 10 ton jatahe 600.000 bayar sik. Kudu bayar sik. Pergi karena aturannya begitu Pak J. Mohon maaf kami menyampaikan apa adanya, kesannya jenengan ada wawasan begitu ya, sehingga nanti kalau ada mohon maaf penyimpangan atau gimana nanti kita saling mengingatkan. Pergi enten polsek atau saya. Nek ada redot lintel-lintel cilik mesti Pak Polsek mah. Oh, kayak durung bayar ke. Koro meneh jagungnya urung sampai dibakar wis seneni. Nggih, niku nggih. Bagiannya seperti itu tadi. Nanti monggo seperti ini kita viralkan panjenengan lewat acara monggo nanti nggih. Kemudian kalau komposisi hutan ini Pak. Kalau Kulin KK masih mengacu RPH, jadi kami mempunyai namanya buku RPK, Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan. Masih 10 tahun ya, 10 tahun jangka waktunya. Itu kondisi hutannya atau pengelolaan hutannya mengacu ke itu, karena sudah kita tetapkan. Kalau yang Kulin, tetapi kalau yang di PHPS, ini tadi Pak. Kalau jenengan menggunakan sebagai nanam apa? Agroforestry sing palawija dan kawan-kawan niku wae nggih. Nah, niku yo gak oleh misale palawija nyel ngono yo gak oleh, Pak. Nggih. Kabeh iki tandur telo kabeh dadi wisata telo. Apa wisata jagung ngono. Wisata ketok. Mboten asal niku Pak nggih. Niki enten komposisinya, Pak. Jadi tanaman kayu-kayunya 50%, MPTS-nya 30%, agroforestry atau anunya 20%. Seperti itu, Pak. Ditoto. Karena bagaimanapun kita adalah kehutanan, bukan pertanian. Napa malih perkebunan, mboten Pak. Karena kehutanan. Mbok nek kementeriannya digabus gak usah kehutanan. Dalam? Milo Pak, tadi sudah saya sampaikan. Saya menyampaikan yang seharusnya. Dene ono minggoke sithik-sithik dudu urusanku, urusane sampean karo. Itu yang tidak boleh. Saya jawab di sini, itu yang tidak boleh. Mungkin misalnya nyuwun sewu saking Pak Bagio dan teman-teman masuk ke jenengan ngatur jagung kabeh kayak,
Iki parahnya. Piye kok alas kok tanduri jagung kabeh. Isone jagung. Ngaten Pak nggih. Aturanipun ngaten Pak. Ya. Yang lain-lain banyak sekali ini perencanaan wis gak nyambung itu mesti sampan iki. Aku dhewe gak pati paham iki. Sing penak-penak. Mesti kabeh penake lho. Ya cocok penak dhewe Bu, ya kudu penak kangge kabeh iki. Nek penake Ibu tok sakno bapak-bapake niku. Ah, nggih niki Pak. Status perhutani tadi saya sampaikan kalau mangke jenengan memakai atau menggunakan sistem kulin KK, perhutani adalah masih sebagai pengelola hutan sesuai dengan PP-nya perhutani. Jadi pemerintah sudah memberikan amanat perhutani alas Jawa iki kelolaan tandurono, ketono, dolen, berarti gitu. Itu enten PP-nya Pak. Kemudian di samping itu perhutani nanti juga menjadi anggota Pokja. Menjadi bagian tim tadi yang saya sampaikan ada dari Balai PSKL, dari mana-mana termasuk dalamnya adalah dari perhutani. Ini Pak. Kemudian kalau di BHPS nanti perhutani hanya akan mendapatkan sharing. Jadi dengan Yorodo gaya, Pak Menteri tak bayari sharing. Seperti itu kira-kira. Kemudian proses legal formalnya sama ini. Jadi sama perhutani di samping dia mendapatkan bagi hasil juga menjadi anggota Pokja yang akan ikut memonitor dan mengevaluasi PS Panjenengan, KUPS, kelompok usaha perhutanan sosialnya. Tadi saya sampaikan akan dimonitoring dan evaluasi maksimal 5 tahun sekali. Tapi akan dilakukan evaluasinya, tapi akan dimonitor setiap tahunnya. Tebu boleh Pak? Dalam? Tanam tebu boleh. Pokoknya jenengan ngacun ini monggo mawon. Tapi nek nyaman barno bero, ya sampean sing gak oleh cabut itu mangke SK. Kalau mangke jenengan sudah dapatkan SK itu monggo dikomunikasikan. Kalau pakai kulin monggo disinergikan. Karena untuk tebu itu mohon maaf Pak nggih iki ya rada cerita nggih. Rada cerita Pak. Jadi kalau nggak salah di KPH Jombang ada SK tebu berapa Mbak? P81 700 berapa hektar gitu ya? Oke, hampir 700-an hektar. Nah, ini Pak. Jadi sesuai dengan P81 itu ada kebijakan atau instruksi dari Menteri KPH Jombang kon nandur tebu atau ditanami tebu oleh pihak ketiga seluas 700. Tapi prakteknya berapa? Sudah 300-an. Belum ada separuh tapi ini. Belum ada separuh yang ditanami. Iki jaluk dewe, gak ditanam satu dewe. Terus nek aku morono tak takoni jane karepmu piye. Itu Pak. Monggo mawon kalau mau ditanami tebu silahkan. Tapi yang penting itu Pak nggih, hak kewajibannya panjenengan cukupi, prosesnya ayo kita lalui. Mau kulin silahkan, mau BPS monggo. Niku sekilas dari kami, monggo nanti kita banyak diskusi saja, mumpung di sini juga lengkap. Karena tapi sebelumnya kami mohon maaf karena kami di sini adalah cabang Dinas Kehutanan wilayah Nganjuk dan kantor dinasnya ada di Surabaya. Seandainya ada pertanyaan mungkin yang nanti tidak bisa kami jawab karena bersifat kebijakan, nanti akan kita laporkan ke pimpinan kami yang ada di Surabaya. Itu Pak J. Saya kira itu dari kami, tidak panjang lebar lagi. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah ngantuk. Kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak nanti. Saya kira gitu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu ADM, langsung mohon perlu saya perkenalkan diri. Saya selain perangkat Desa Jaan, saya juga ketua LMDH Jatimulyo. Kebetulan bantuan saya juga di Desa Jaan.
Yang mau saya tanyakan kepada Bapak pendamping, Bapak Sinten yang dari mana? Sampai sejauh mana proses pengajuannya, Pak? Soalnya kemarin ada gesekan dengan pesanggem di LMDA saya bahwa ada beberapa yang petani itu istilahnya kira-kira enggak, Pak. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi lagi. Dan mohon nanti juga diinformasikan kapan waktunya ke lokasi seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai, terus terang yang kemarin soalnya ada gesekan juga baik dengan perhutani terkait dengan penyekatan lahan, mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan perhutani. Saya harapkan jangan sampai masyarakat saya jadi korban seperti itu ya. Jadi tolong nanti disosialisasikan secara jelas dan gamblang. Mungkin kalau secara formal sekarang sosialisasi, nanti tolong setelah ini perbanyak sosialisasi lagi kepada masyarakat yang memang kalau memang mau mengajukan IPHPS. Jadi nanti lebih detail lagi terkait hak dan tanggung jawabnya apa saja. Jadi masyarakat akhirnya lebih paham, oh ini loh yang namanya IPHPS, seperti itu nih. Tanpa mengurangi rasa hormat, kalaupun nanti ternyata di Desa Sanjaan yang turun adalah IPHPS, saya pribadi akan membantu bagaimana kehutanan sosial di Desa Sanjaan itu bisa berjalan, karena kita tidak lagi berbicara masalah kehutanan. Di situ banyak faktor, termasuk juga misalnya terkait dengan pengadaan pupuk. Jadi tidak serta-merta jenengan nandur wis. Soalnya nopo? Ketika jenengan sudah bisa menanami, tapi kalau pupuk RDKK itu tidak bisa turun, itu juga akan ramai. Ngaten nggih. Jadi saya di sini berdiri karena saya ada dua fungsi. Satu, saya sebagai perangkat desa, di mana saya tugasnya juga istilahnya mendampingi panjenengan. Yang kedua, saya sebagai ketua LMDA Jatimulya, di mana untuk Kulin KK pengajuannya juga sudah di Kementerian LHK. Jadi tinggal menunggu surat turun. Mungkin itu informasinya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Ketua LMDH. Bapak Ibu, intinya antara kemitraan kehutanan sama IPHPS itu sama-sama bagusnya. Sama-sama program negara, sama-sama program pemberdayaannya. Sebetulnya sama. Yang ditanyakan sampai di mana, kapan waktunya ke lokasi dari kementerian. Gitu Mas ya. Kemarin tak tanyakan ke Pak Anies, Bu, ke direksi. Pak Anies, ada nggak pengajuan dari Desa Sanjaan untuk Kulin KK? Ada Pak Swaji, tapi belum lengkap. Kamu tadi dan benar ya, belum lengkap. Nah, itu perlu dilengkapi. Yang kedua, sampai di mana? Jadi antara IPHPS dengan Kulin KK sama-sama mengajukan dan sama-sama ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa. Betul Pak ya? Baik IPHPS juga Kulin KK. Kapan turun? Nanti Pak. Jadi nanti ada verifikasi teknis di lapangan. Dari PKTL, dari PKPS, BPSKL semua akan turun ngecek satu persatu sesuai existing di lapangan. Jadi penggarape di open kamera, biar nanti tidak tumpang tindih penggarap. Jadi aman sebetulnya ini. Jadi nanti semuanya akan turun ke lapangan, ngecek mana objek, mana subjek, mana objek, mana subjek. Itu baik Kulin KK maupun IPHPS sama. Hanya kalau IPHPS nanti masih ada tuplah, tutupan lahan. Jadi verifikasi dari PKTL melihat tutupan lahannya masuk enggak. Kalau mungkin masuk 50 hektar, berarti 50 hektar untuk IPHPS, sisanya nanti untuk Kulin KK. Sopo sing IPHPS, sopo sing Kulin KK nanti existing di lapangan, sehingga tidak akan terjadi konflik di tingkat horizontal. Saya yakin nanti aman.
Itu Pak ya, Pak LMDH. Mungkin 3 orang apa? Pun jelas ya, Pak Ketua. Sama-sama belum ada. Karena di berkas jenengan ya masih ada kekurangan. Yang di sini perlu adanya tuplah dulu, baru verifikasi teknis. Oh, sama-sama belum Pak. Sama-sama belum. Ya, maksud saya gini Pak. Kita bicara di lapangan Pak. Waduh, nggak paham lapangan Pak. Lah gini, maksudnya saya sampaikan di lapangannya seperti itu. Karena saya tidak ingin warga saya, itu soalnya cuma warga desa Jaan juga. Jangan sampai warga saya itu akhirnya terjadi konflik seperti yang jenengan sampaikan. Soalnya yang satu ngeklaim bahwa saya sudah melaksanakan IPHPS. Sementara petani yang sudah mengerjakan itu sudah lama, dia tidak tahu saya ini ikut apa, itu tidak tahu. Setahu dia, aku ikut LMDH. Seperti itu Pak. Oh gitu ya. Wah, Oke. gitu. Soalnya gini Pak, yang terjadi di lapangan sekarang bahwa tanaman petani pesanggem itu sudah ada, sudah excited sejak dulu, dan itu sebagian mau diganti oleh mereka yang belum pernah ke hutan, tiba-tiba mengusir orang yang sudah bertanam di situ. Apakah itu nanti domainnya perhutani atau apa? Saya juga kurang paham ya. Soalnya kan objeknya kan di perhutani, bukan di wilayah pemajikan. Kalau mungkin di wilayah pemajikan kita akan turun tangan. Ini sawahnya si A atau si B. Tapi karena itu adalah bukan domain kita, karena itu adalah objeknya di perhutani, jangan sampai masyarakat saya itu menjadi korban seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Soalnya kemarin sudah kejadian seperti itu, bahkan ada cancam yang tak bacok lah. Jangan sampai seperti itu terjadi Pak. Jadi monggo nanti disampaikan kapan harus ke lahan seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi gini Pak LMDH, sebetulnya di pasal 1 ayat 4 itu sudah jelaskan tentang histori penggarapan. Jadi lek wis digarap wong ya ora oleh dijaluk. Engko lek sampean jaluk jadinya konflik, itu nggak boleh. Kalau konflik sosial, masyarakat konflik sosial, pemerintah yang hadir. Konflik diselesaikan, programnya jalan. Bukannya sudah digarap masyarakat terus dilindih, oh coba itu nanti konflik horizontal. Itu yang tidak diperbolehkan, makanya diadakan verifikasi teknis di lapangan, by name by address, existing di lapangan sesuai open kamera antara subjek dan objek tepat, sehingga tidak akan terjadi konflik. Kalau mungkin ada Permen 39 bisa dibuka di ayat 1 pasal 4 itu jelas kok, ada namanya histori penggarapan dibuktikan, ya, dibuktikan oleh ketua KTH, bukan Pak Kepala Desa. Karena yang tahu lapangan di kawasan adalah ketua KTH atau ketua LMDH. Jelas Pak ya? Jelas, berarti bisa diambil kesimpulan untuk teman-teman yang mengajukan IPHPS, tahan diri dulu. Ngerti? Soalnya kenapa? Sebagian itu memang yang bersangkutan tidak pernah di hutan melaksanakan kegiatan. Ngaten nggih? Intinya di situ ya Pak. Iya Pak, intinya ya pokok nggak ngendeh-ngendeh nggak oleh. Oke, siap. Tapi Jadi, kalau bisa yang juga. kosong masih ada mungkin Pak. Kenapa? Kalau yang lahan yang masih kosong ada. Ada banyak Oh. sekali Pak sebenarnya. Nah, ya cari Dan yang saya kosong harapkan- toh, cari yang Iya. kosong. Saya harapkan juga seperti itu. Wong sing lahan lainnya sing apa itu sing perlu dirawat, tanaman perhutani sing perlu disulami tasik kathah. Wong Siap. itu wong wis enek sing pesanggeme nyapa kok Siap. nindih. Tak tanya teman-teman, Pak, cari yang kosong siap nggih? Siap nggih? Maksudnya ojo ngendih garapane sing wis digarap wong. Siap nggih? Pak Baka mengizinkan yang kosong ya. Oke Pak, wis tak izinnya oleh. Jadi biar ada keadilan, pemerataan sehingga akan program negara ini sukses, peningkatan ekonomi. Oh Bu Adem, nggih Bu nggih. Ngapunten Bu Adem, masih Pak Baka enggak apa-apa wakam. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin sudah digarap teman-teman, tolong biar gak konflik, cari yang masih kosong. Kuncinya apa?
di perhutanan sosial ini apa yang disebutkan Bapak tadi, hutan lestari masyarakat sejahtera. Sing wis ngadeg kayune memang nggak ada program baik di Kulin maupun di BAPS itu memotong kayu tidak boleh. Tapi kalau menanam monggo. Kalau mencari di bawah tegaan buat tumpang sari, semestinya Pak ADM, Bu ADM atau mungkin Pak Waka akan mengizinkan bapak-bapak. Yang penting aku pesan histori penggarapan tolong dijaga biar tidak terjadi konflik di tingkat lapak. Terima kasih. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya tambahkan saja. Jadi terkait progres dari pengajuan Kulin KK ya, yang sudah melalui kami ya. Ini untuk LMDH Jatimulyo ini sudah sampai ke kementerian ya, sampai ke kementerian. Saya tidak tahu kemarin ada kekurangan atau bagaimana. Yang jelas kemarin ada 3 susulan yang beberapa waktu yang lalu sudah kami susulkan. Jadi ada kurang lebih 3 seluruh KPH Jombang yang kurang lengkap persyaratannya sudah kita susulkan. Jadi posisi sekarang sudah di kementerian, ini sudah ada tanda terimanya semuanya. Jadi sedang berproses di sana, di kementerian. Intinya apa, Bapak Ibu sekalian ya, selama belum ada SK dari Menteri, ini kami masih menjalankan pengelolaan sesuai dengan amanat peraturan pemerintah yang ditugaskan kepada Perumda Tani. Jadi Perumda Tani ditugaskan untuk mengelola sumber daya hutan di wilayah Jawa dan Madura seluas tadi saya sampaikan 2,4 juta hektar. Jadi nanti berapa ya, terus yang masuk PIAPS ya, peta indikatif area perhutanan sosial berapa beberapa. Kalau di ini peta kami sangat kecil ya, kemarin 300 ribuan sekian, tidak terlihat, karena ini harus pakai komputer yang agak besar ya. Tapi ini ada, saya tunjukkan aninya ya. Ini sudah diploting sama Dirjen Planologi Kementerian LHK. Mana-mana ya secara terestrial ya, secara dari apa dia? Dari citra pakai satelit. Ini yang kira-kira kosong ini sudah terpetakan. Ya, ini kurang lebih ada 300.000 hektar yang itu dialokasikan untuk perhutanan sosial di PHPS ya. Jadi itu nanti apakah menurut peta ini kosong, apakah benar? Ini nanti perlu ground check, perlu verifikasi lapangan yang nanti ada tim dari kementerian, ya, ada dari BPKH, ada dari PSKL, dan tidak itu saja, pasti akan menggandeng institusi yang ditugaskan untuk pembinaan ya Bu ya, pembinaan bidang kehutanan di daerah setempat. Kalau misalnya di wilayah sini ya nanti pasti akan mengajak dinas provinsi, dinas kehutanan provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini di wilayah sini sudah disampaikan Pak Soni tadi, cabang dinas kehutanan wilayah Nganjuk, yang tadi ada berapa Pak? 7 ya? 7 nih mungkin? Ke 10 KPH, termasuk yang di KPH Jombang ini yang di bawah binaan beliaunya. Ini pasti nanti dari CDK juga turut, dari Perhutani pun juga turut nanti. Karena apa? Yang selama ini yang mengelola dari Perhutani yang paham betul lokasi-lokasi itu adalah Perhutani. Ya, jadi itu nanti ada project, ada verifikasi, dan itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang dan lama. Kayak apa dulu? Iklan apa? Panjang dan lama gitu ya.
Jadi panjang dan lama. Dan dalam masa ini apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Ya, nunggu Pak. Sama-sama belum ada kepastian. Sama-sama belum ada SK. Kalau belum ada SK terus bagaimana? Iya, yang sudah punya legalitas itu yang apa? Yang punya kewenangan dalam hal ini perhutani. Ya, selama belum ada ketetapan lain, ya perhutani wajib menjalankan pengelolaan hutan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan pemerintah, dan wilayah kerjanya itu juga didasarkan pada SK Menteri yang terakhir tahun 2017 atau 18 kalau nggak salah, saya lupa. Itu ada keluasan daerahnya, petanya itu juga ada. Jadi mohon ya, karena minggu lalu tanggal 22 kalau tidak salah itu sempat ada sedikit konflik ya. Ada yang sudah matoi hutan ya, bahkan ada yang nebang lah merempesi tanaman kayu putih ya yang ada di situ. Ya karena saya selaku yang memegang kewenangan ya di KPH Jombang, ya saya ke teman-teman stop ya, hentikan. Kita ini juga punya kewajiban untuk pengamanan sumber daya hutan yang dikelola. Jadi mari ya menahan diri, selama belum ada SK dari Menteri LHK yang menetapkan kawasan itu di hak kelolanya diberikan kepada pemohon, dalam hal ini KTH, tolong dihormati ya. Kami ini dalam menjalankan tugas kami. Jadi kalau mau nanam, monggo silakan. Kami sangat membuka diri, ya. Membuka diri. Kami punya teman-teman di lapangan, ada Pak Sinder, Pak Mantri, Pak Mandor. Jadi mau kita membuka akses seluas-luasnya untuk masyarakat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dari sumber daya hutan. Ya. Jadi monggo nanti menghubungi saja teman-teman kami di lapangan, pasti akan kami beri akses. Tetapi kami bekerja ya berdasar pada aturan yang berlaku ya. Selama belum ada aturan baru yang mengeliminir aturan lama, ya kami akan berpegang pada itu. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kami juga punya kewajiban pengamanan, ya kami kemarin berikan Pak ya. Kami tidak mengharapkan ada konflik sosial, bisa dirembuk ya, mau ikut Kulin KK, mau IPHPS, muaranya sama, yang penting ada persepsi yang benar ya. Luruskan persepsinya dulu, karena kami kemarin dapat info yang tersosialisasi itu nanti dapat sertifikat, nanti bisa dirubah jadi sawah, nanti bisa diagunkan ke bank dan lain-lain. Itu yang manis-manis saja ya. Saya tanya ini ke Ibu KCDK, ini selaku wakil pemerintah ya, bisa Bu dirubah jadi sawah, jadi hutan jadi sawah, jadi kalau persawahan basah enggak, saya pikir enggak bisa ya Bu ya, enggak bisa. Jadi ada aturan main dalam IPHPS yang jelas. Jadi yang Bapak Ibu sekalian juga harus memahami, supaya ketika ada sosialisasi atau penjelasan yang tidak pas ya, nanti menyesal di kemudian hari ya. Keliru pemahamannya, tertarik karena nanti bisa di satu titik di Pak nanti tidak, padahal nanti terjadi sama Pak Sori. Ada evaluasi setiap tahun, dimonitor setiap tahun, evaluasi per 5 tahun. Kalau sekiranya apa yang jadi kewajiban itu tidak dilaksanakan, ya bisa dicabut sewaktu-waktu. Jadi itu karena
Kenapa? Ya tujuannya memang mungkin dinilai oleh pemerintah bahwa perhutani keteteran, kesulitan untuk membutankan lagi, jadi sebagian tugas untuk membutankan ini diserahkan kepada masyarakat. Ya. Ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi secara jelas, secara benar. Karena selama ini mungkin yang diterima masyarakat informasi masih sepotong-sepotong. Jadi kami menginginkan nanti ketika program ini sudah dijalankan, ini nanti akan bisa sesuai dengan tujuan dari perhutanan sosial itu sendiri. Artinya masyarakat petani ini juga tahu persis hak dan kewajiban dari sebagai pemegang hak UKHPS. Sebetulnya ini sudah berjalan ya. Kalau di kami ini kan ada organisasi ini kan sampai dengan di daerah-daerah ini sudah ada pembekalan sebetulnya. Jadi pembekalan mengenai perhutanan sosial kan tidak mungkin ya dengan luasan yang kurang lebih 37.000 yang kami ampuh di 4 kabupaten dari tim dari KPH sendiri yang turun ke lapangan. Jadi personel kami di lapangan ini sudah kita beri pembekalan sehingga komunikasi tentang perhutanan sosial ini bisa lebih intens begini. Tapi mungkin ini belum berjalan sebagaimana seharusnya ya. Jadi ini saya sangat menyambut baik hal seperti ini, sosial ini. Mungkin harapannya ini nanti dari 4 desa nanti ini bisa menjadi agen-agen memberi informasi untuk masyarakat yang lain. Jadi prinsipnya kami mendukung penuh program pemerintah tentang perhutanan sosial karena sedikit banyak ini juga nanti tujuannya kan tidak jauh-jauh dari kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin akan setiap tahun diadakan situasional nanti tergantung kondisi saja ya, tidak bisa kita pastikan rutin setiap tahun, tetapi sebetulnya ini sesuatu yang selalu dijalankan oleh teman-teman kami di lapangan. Jadi tidak selalu dalam bentuk formal, tetapi secara informal ini sudah kami laksanakan oleh teman-teman di lapangan di jalan kami. Mungkin ini ada ketidakpahaman dari masyarakat ya, ketidakpahaman dari masyarakat bahwa ini sedang berproses, tetapi kami tetap menghormati bagi sebagian masyarakat yang mengajukan itu HPS. Nanti karena ini berproses di kementerian ya, kita tunggu saja nanti hasil verifikasi dari kementerian. Ini biar masyarakat tahu bahwa program ini program negara. Program ada 2. Yang satu kemitraan kehutanan, yang satu program izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Semuanya itu program bagus. Pengaju itu nanti dilihat dari kondisi lahan di lapangan. Harapan pemerintah nanti ada peningkatan payung hukum yang jelas, masyarakat mengerjakan kawasan dalam hutan, baik itu kulit kakak monggo, HPS silakan, yang penting sesuai dengan kriteria hutannya. Kalau menurut saya itu program pemerintah nggak boleh tumpang tindih pengaju. Nanti yang mana realisasi, andai kata yang memang cair itu dapat SK Kulin, saya hanya titip teman-teman yang lain di cover. Kalau nanti SK IPAP yang keluar, tolong klinik cover dari guyub-guyub itu dari pemerintah seperti itu. Tapi kemarin sudah koordinasi di kementerian sama Pak Anies direktur PS, memang ada pengajuan dari Desa Jaan untuk menjaga dan ada beberapa berkas yang masih perlu dilengkapi. harapannya Bapak sendiri dengan adanya program ini apa? Saya sangat juga mau kulit mau apa, yang penting masyarakat bisa mengerjakan hutan secara legal sehingga ada pemberdayaan di masyarakat sekitar hutan. Nah, tujuan negara yang jelas untuk peningkatan ekonomi yang notabene saat ini masyarakat nggak mampu, DPS lah ya, itu di pinggir kawasan. Itu saja, ada yang lain. Untuk saat ini pengajuan dari program Bapak sudah sampai kemana? Sampai kementerian? Sama-sama di kementerian, Pak. Sudah sama di kementerian? Sudah belum sampai di ada, kementerian? ya, belum ada verifikasi. Nunggu verifikasi mana nanti yang diverifikasi dulu. Kalau yang diverifikasi punya teman-teman yang apa ini kulin kakak, ya nggak apa-apa, yang lain kalau emang ada objeknya masuk.
Pak guyub rukun salah. Siap.